Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Herna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Asyaningsih dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4 NIM 2212 10146. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum memiliki dua sisi yang sama penting, yaitu kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan kurikulum sebagai implementasi merupakan realisasi dari dokumen dalam bentuk kegiatan pembelajaran di kelas. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan itu telah terjadi di diri siswa. Pengembangan kurikulum dapat dilihat dari segi pengelolaannya. Pengembangan kurikulum dapat dibedakan antara lain yang bersifat sentralisasi, desentralisasi, dan sentral-desentral. Peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Yang pertama, dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi, guru tidak mempunyai peranan. Kurikulum makro disusun oleh tim khusus yang terdiri dari para ahli. Penyusunan kurikulum mikro dijabarkan dari kurikulum makro. Guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu 1 tahun, 1 semester, beberapa minggu, atau beberapa hari saja. Selanjutnya ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral-desentral. Untuk mengatasi kelemahan keduanya, bentuk kurikulum tersebut adalah campuran antara keduanya, dapat digunakan untuk bentuk sentral dan desentral. Kurikulum yang dikelola secara desentralisasi mempunyai batas-batas tertentu juga. Peranan guru dalam pembangunan kurikulum lebih besar dibandingkan dengan yang dikelola secara sentralisasi. Guru-guru berpartisipasi hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan, semester, atau rencana pembelajaran. Tetapi guru-guru juga turut memberi andil dalam merumuskan setiap komponen unsur dari kurikulum. Selanjutnya yaitu mengenai peran guru dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama ada implementer. Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Di sini guru hanya menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki kesempatan untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target pada kurikulum. Peran guru hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Yang kedua ada adapter. Peran guru sebagai adapter lebih dari hanya sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa serta kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Dalam kebijakan tentang ini, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP terdapat peran guru dalam fase ini, yaitu bahwa para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. Bagaimana implementasinya, kapan waktunya, dan hal-hal
teknis lainnya ditentukan oleh guru. Selanjutnya, peran guru dalam pengembangan kurikulum yaitu ada developer. Dalam tingkat ini, guru berperan sebagai pengembang kurikulum. Guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru tidak hanya bisa menentukan tujuan dan isi penjelasan yang akan disampaikan, tetapi bahkan dapat menentukan strateginya, apa yang harus dikembangkan, dan sistem evaluasi apa yang akan digunakannya. Sebagai pengembang kurikulum, guru sepenuhnya dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi, visi sekolah atau madrasah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang diperlukan anak didik. Di dalam peran guru dalam mengembangkan kurikulum yaitu ada researcher. Fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum atau curriculum researcher. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam peran ini, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Misalnya, menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, strategi maupun model pembelajaran, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Selanjutnya ada peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat desentralisasi. Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi sekolah ataupun lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan oleh atas karakteristik, kebutuhan, perkembangan daerah, serta kemampuan sekolah-sekolah tersebut. Dengan demikian, isi daripada kurikulum sangat beragam. Tiap sekolah atau wilayah memiliki kurikulum sendiri, tetapi kurikulum ini cukup realistis. Pada dasarnya, para guru itulah yang paling mengetahui berbagai masalah kurikulum yang telah dilaksanakan. Oleh sebab itu, berbagai saran mereka sangat diperlukan dalam perencanaan atau penyusunan kurikulum baru. Tentu saja, melalui prosedur langsung maupun tidak langsung. Melalui rapat sekolah, guru-guru dapat memberikan banyak bahan yang berharga dalam penyusunan kurikulum. Selanjutnya, secara bertingkat, bahan-bahan tersebut disampaikan kepada suatu panitia khusus, panitia pembina kurikulum, yang kemudian dijadikan bahan pembahasan dalam berbagai pertemuan atau lokaria penyusunan kurikulum. Dengan demikian, kurikulum yang baru disusun akan lebih cocok dan kebutuhan sekolah dan kebutuhan pelaksanaan kurikulum. Keberhasilan kurikulum sebagian besar terletak di tangan guru selaku pelaksana kurikulum. Para guru bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan kurikulum, baik secara keseluruhan maupun sebagai tugas yang berupa penyampaian bidang studi atau mata pelajaran yang sesuai dengan program yang dirancang oleh kurikulum. Untuk itu, guru harus berusaha agar penyampaian bahan-bahan pelajaran itu dapat berhasil diterima secara maksimal. Dikarenakan pokok-pokok bahasan dalam kurikulum tersebut hanya dalam tataran garis besarnya saja, maka guru hendaknya berusaha agar sedapat mungkin melakukan penyesuaian dengan kebutuhan setempat. Karena itu, peran guru adalah sebagai pengajar, pembimbing, manajer, maupun ilmuwan yang dituntut mencurahkan segala kemampuannya
sehingga pelaksanaan kurikulum dapat berhasil. Selain itu, setiap guru dituntut untuk memahami sebaik mungkin tujuan, isi, dan organisasi serta sistem penyampaian, sehingga kualitas dan kuantitas hasil pengajaran yang diberikan mencapai target yang dikehendaki. Kurikulum merupakan blueprint dari rencana program pengajaran atau pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thank you so much for watching.